dan berkenan hadir meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini, yaitu untuk sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Direktorat Putih Telkom University. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan Pengguna. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi hari ini. Meskipun dilakukan secara online, semoga kita selalu sehat, semangat, dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah, selaku MT pada sesi kali ini, akan membacakan susunan acara. Yang pertama, ada pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan March Telkom University. Kemudian penyampaian sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Ada juga pemaparan atau penjelasan user SSO dan layanan TI oleh rekan saya dari perwakilan tim IT Service Desk. Ada sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian yang terakhir ada penutup. Pertama-tama, mari kita buka agenda hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan March Telkom University. Untuk operator, dipersilahkan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi single sign-on atau SSO dan layanan IT. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik Elektro yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung ke Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti para mahasiswa akan mendapatkan satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan IT yang diberikan oleh Direktorat PUTI. Seperti nanti misalnya untuk akses ke aplikasi, yaitu misalnya ada iGrasias, ada MyTelu Mobile, ataupun ada portal 1 Telkom University. Selain itu juga akun itu dapat digunakan untuk mengakses lisensi, yaitu untuk Microsoft 365, serta bagaimana sih cara nanti misalnya para mahasiswa mengoneksikan internet jika ada di kampus. Selain itu juga jika misalnya para mahasiswa ada permasalahan terkait layanan IT, nanti juga akan disampaikan bagaimana sih cara melakukan tiketing ke service desk. Dan yang lain-lain akan disampaikan nanti secara lebih rinci oleh perwakilan dari tim service desk, yaitu Mbak Uci. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan selama acara bersangkutan. Mungkin sedikit sambutan dari kami. Semoga para mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan sehingga dapat memanfaatkan layanan IT yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti ya teman-teman, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman, harap disimak dengan baik ya, supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan record atau rekamannya akan kami share ke website Service Desk setelah kegiatan selesai. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir untuk yang terlewat bisa disimak ulang rekaman sosialisasinya ya. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama, kita mulai saja sosialisasinya yang akan disampaikan oleh Mbak Fauzia. Kepada Mbak Fauzia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sarah. Perkenalkan, saya Fauzia. Hari ini akan membahas terkait aktivasi single sign-on SSO untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini apa sih itu SSO? SSO atau single sign-on adalah sistem autentikasi yang memungkinkan teman-teman mengakses banyak aplikasi cukup dengan satu akun
dan satu password saja. Di sini, untuk layanannya, teman-teman bisa mengakses ke Igrasias, Microsoft 365, Telio Connect, My Telio Mobile, serta blog mahasiswa. Kemudian untuk yang Igrasias ini, di sini merupakan informasi akademik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat jadwal, nilai, kemudian KSM, presensi bisa lihat di Igrasias. Untuk Microsoft sendiri, di sini ada Word, Excel, Teams, serta OneDrive. Telio Connect juga merupakan akses internet gratis di area kampus. Untuk My Telio Mobile sendiri, di sini adalah versi mininya dari Igrasias. Jadi kalau misalnya teman-teman harus akses ke satu, teman-teman bisa di aplikasi My Telio Mobile saja, cukup dengan download di App Store atau Play Store. Untuk blog sendiri di sini adalah media publikasinya. Nah, di sini teman-teman kenapa sih harus segera aktivasi? Karena yang tadi sudah dijelaskan, semua proses akademik menggunakan akun ini. Jadi akses resminya email kampus atau @student.telkomuniversity.ac.id serta mendukung keamanan data dengan sistem terintegrasi. Nah, di sini teman-teman apa saja sih yang perlu disiapkan? Teman-teman perlu menyiapkan nih yang bisa dilihat dan disamakan sesuai yang terdaftar di aplikasi Sheet. Kemudian email pribadi yang aktif juga sama, disarankan yang sudah didaftarkan saat registrasi gitu. Pastikan email juga bisa menerima pesan masuk ya, teman-teman. Nah, di sini untuk cara aktivasinya, teman-teman bisa langsung masuk akses ke satu .telkomuniversity.ac.id. Nanti di sini teman-teman bisa langsung coba aja. Bisa disarankan menggunakan laptop atau PC, tapi menggunakan handphone juga nggak masalah sih teman-teman. Bisa langsung pilih untuk buat akun XSO. Nah, di sini ada untuk verifikasi NIK yang tadi, NIK yang sesuai dengan KTP, bisa masukkan ke sini, ada 16 digit ya teman-teman. Nanti jangan lupa untuk diverifikasi. Kemudian, untuk NIK ini, setelah itu ya, setelah memasukkan NIK, OTP-nya nanti akan dikirimkan ke email. OTP ini akan berlaku selama 15 menit. Jadi kalau misalnya sudah kadaluarsa, teman-teman bisa request ulang saja. Pastikan emailnya juga yang tadi sudah sesuai yang diadmisi dan Sheet tadi ya. Untuk OTP akan masuk ke email tersebut. Nah, setelah verifikasi, kemudian di sini teman-teman bisa buat password sesuai ketentuan. Di sini passwordnya teman-teman harus buat yang se-strong mungkin, minimal 8 karakter, maksimal 12 karakter. Jangan lupa sisipkan huruf besar, huruf kecil, ada angka, tambahkan karakter khusus juga ya. Tapi nggak boleh mengandung username. Jangan lupa nanti disimpan. Untuk kata sandi ini ada konfirmasi lagi, jadi sama, disimpan, kemudian submit. Nah, lalu sebelum submit, setelah submit, nanti akan ada ketentuan. Ketentuannya teman-teman bisa dipahami terkait penggunaan data pribadi ya di sini dipahami. Setelah dipahami, bisa checklist bagian bawahnya, kemudian disimpan. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil membuat akun. Di sini juga ada informasi username dan email SSO. Disarankan dari kami untuk screenshot, jadi biar nggak lupa ya teman-teman. Nah, di sini sedikit penjelasan. Untuk username SSO, di sini nama pengguna sudah digenerate secara otomatis oleh sistem untuk login ke Igrasias, MyTelU, serta Wi-Fi kampus. Untuk email SSO sendiri, tadi kombinasi dari username tinggal ditambahkan domain kampus saja, @student.telkomuniversity.ac.id. Untuk email SSO ini digunakan untuk aplikasi berkaitan dengan Microsoft 365, teman-teman. Nah, di sini bisa selanjutnya untuk yang satu samok.
Jadi satu framework ini merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Yang tadi satu username dan satu password ya teman-teman. Untuk masuk ke satu framework, teman-teman bisa langsung hubungkan saja ke Microsoft 365. Kemudian teman-teman bisa login dengan menggunakan email SSO tadi. Jangan lupa menggunakan @student ya. @student.telkomuniversity.ac.id dan masukkan password yang sudah dibuat tadi. Di sini ada juga terkait aktivasi MFA-nya. Jadi teman-teman harus mengaktifkan untuk keamanan ya teman-teman. Jadi MFA ini adalah metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih metode untuk mengakses aplikasi Office 365. Jadi MFA ini membantu menjaga akun teman-teman biar aman dari serangan hacker, jadi nggak bisa mendapatkan akses pribadi teman-teman. Untuk ini adalah homepage-nya. Homepage satu framework di sini ada beberapa aplikasi yang tadi disebutkan ya, ada Igrasiasnya, kemudian ada Microsoft 365, kemudian ada aplikasi yang bisa teman-teman langsung coba gitu. Ada Igrasias juga. Di sini untuk Igrasias merupakan portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Jadi teman-teman bisa mengakses melalui igrasias.telkomuniversity.ac.id. Jangan lupa loginnya menggunakan yang mahasiswa ya teman-teman. Username dan password, masukkan yang tadi sesuai yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu di sini ada fitur setelah masuk. Di sini bertanda Igrasiasnya. Di sini ada beberapa fitur terkait menu nilai mahasiswa, kehadiran mahasiswa, gitu. Selanjutnya, di sini terkait out-nya ya teman-teman. Untuk aktivasi di Igrasias, teman-teman bisa pilih ke menu akun terlebih dahulu, kemudian pilih yang pengaturan out-nya. Jadi, sebelum itu juga teman-teman harus sudah download di Play Store dan atau App Store terkait aplikasi Authenticator namanya. Setelah itu, teman-teman bisa generate, kemudian di-scan, langsung saja diaktifkan. Untuk panduan lengkapnya juga teman-teman bisa akses di yang tadi ya, scan ini. Nah, di sini tampilan sudah menggunakan out. Jadi pada saat login Igrasias, teman-teman akan diarahkan untuk menekan tombol yang toggle out ini teman-teman. Jadi setelah tombolnya, klik juga out-nya akan muncul di aplikasi Authenticator. Nomornya berapa, masukkan saja ke sini. Kemudian submit, lalu teman-teman sudah bisa langsung login. Selanjutnya ada Microsoft 365. Microsoft ini merupakan layanan dari Microsoft yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Telkom University. Di sini untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa bisa menggunakan layanan aplikasi seperti Word, kemudian Teams, OneDrive, dan aplikasi Microsoft lainnya. Nah, aplikasi juga berlisensi education dan bisa diinstal pada desktop Windows dan macOS. Nah, untuk akun Microsoft, ini hanya berlaku sampai teman-teman dinyatakan lulus yudisium. Jadi, ada sesuai kebijakannya, akun Microsoft bakal dihapus setelah 6 bulan mahasiswa dinyatakan lulus yudisium. Jadi, walaupun belum mahasiswa, jadi walaupun belum wisuda, kalau teman-teman sudah yudisium, hitungannya tetap berjalan. Nanti apa saja sih yang hilang gitu ya. Nah, di sini email kampus, kemudian isi data di OneDrive, kemudian lisensi Microsoft-nya, Teams, OneNote, dan semua layanan yang menyambung sama akun kampus itu akan hilang. Jadi teman-teman harus segera backup. Jadi tips pentingnya itu sebelum waktunya habis,
teman-teman backup dulu semua data penting di penyimpanan pribadi. Nah, jadi jangan sampai setelah lulus kelupaan terus kayak bingung gitu kan datanya sudah hilang. Ini jangan lupa diingat ya teman-teman, menjadi perhatian khusus saja dulu. Selanjutnya ini MyTelu Mobile. MyTelu Mobile merupakan aplikasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Telkom University dan memudahkan teman-teman untuk melihat informasi akademik dari mana saja. Jadi di sini kalau sebelumnya yang lengkapnya itu kan ada di Igrasias ya teman-teman, perlu masuk ke portal gitu. Kalau di sini cukup lewat handphone, teman-teman sudah bisa melihat jadwal kuliah, ATM digital, serta timeline. Untuk selanjutnya ada TeleConnect. TeleConnect merupakan fasilitas teman-teman yaitu internet gratis ya di area kampus. Maksimal penggunaan di waktu yang bersamaan adalah 3 device saja. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi connect di handphone satu, kemudian laptop satu itu masih bisa gitu. Dan satu lagi handphonenya masih bisa. Tapi ketika sudah 4 itu harus di logout dulu salah satunya. Caranya itu yang pertama klik TeleConnect. Nanti teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya kemudian tinggal di connect saja gitu ya. Cuman di sini ada informasi juga, ada beberapa versi yang OS HP-nya itu memiliki konfigurasi WiFi tersendiri. Nanti teman-teman bisa lihat panduan lengkapnya dan FAQ di website Service Desk ya teman-teman. Ini bisa diklik juga, di scan juga barcode-nya. Selanjutnya di sini ada Azure DevTools. Di sini merupakan layanan resmi dari Microsoft yang bekerja sama dengan kampus untuk memberikan akses gratis ke berbagai software dan tools developer. Di antaranya itu, teman-teman bisa mendownload dan menggunakan software premium Microsoft seperti Visual Studio, kemudian SQL Server, Windows Server, dan lain-lain. Jadi teman-teman loginnya jangan lupa pakai email SSOE yang pakai @student itu. Untuk aksesnya ini ke sini teman-teman azureforeducation.microsoft.com. Kemudian panduannya bisa di-scan juga. Selanjutnya di sini ada blog mahasiswa. Ini teman-teman bisa mencurahkan atau membuat konten tertulis ya di blog sini. Teman-teman bisa masuk ke link, akses linknya itu student.telkomuniversity.ac.id. Nanti login saja menggunakan akun email SSO-nya. Kemudian teman-teman bisa create site atau blognya di blog teman-teman. Cuman di sini untuk penggunaannya sendiri, teman-teman nggak boleh menulis konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Seluruh konten dari masing-masing blog mahasiswa merupakan tanggung jawab pribadi pemilik blog tersebut. Jadi teman-teman juga harus menjaga ya untuk kontennya tetap sesuai dengan peraturan. Gitu. Untuk selanjutnya ada e-ticket putih. Untuk e-ticket putih ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan putih. Teman-teman bisa mengakses di portal satu tadi, tinggal pilih yang aplikasi e-ticketnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala, bisa input tiket, nanti dibantu oleh teman-teman service desk untuk dibantu penyelesaiannya. Gitu. Nah, di sini juga jika teman-teman lupa atau ubah password gitu ya, teman-teman bisa gunakan link forgot password ini di bawah, serta change password gitu. Jadi disarankan dari kami itu teman-teman rutin merubah password setiap 6 bulan sekali gitu, biar mencegah adanya akses masuk. Gitu. Untuk mencegah keamanan data juga. Nah, di sini ada hal terkait keamanan data. Jadi kita penting sekali ya teman-teman untuk menjaga data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman di sini harus tadi
disarankan untuk selalu mengaktifkan FA. Jadi kemudian selalu melakukan backup secara berkala. Kemudian jangan lupa teman-teman jangan membagikan username dan password. Kadang mungkin ada yang kayak tolong liatin gitu. Ada yang nge-share. Nah, itu tidak disarankan ya teman-teman. Soalnya bisa saja akun teman-teman disalahgunakan gitu. Hindari juga login di perangkat publik. Kemudian waspadai phishing dan scam. Kemudian teman-teman juga bisa matikan Bluetooth NFC-nya gitu. Bisa dibaca, matikan GPS-nya karena hal ini juga merupakan celah masuknya adanya kebocoran data. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini informasi jika ada kendala bisa langsung tiket yang tadi ya untuk Telkom University Kampus Surabaya ini ada di informasinya bisa dilihat setiap kampus cabangnya. Untuk tiketnya di satu.telkomuniversity.ac.id. Sebelumnya mungkin untuk ada yang ditanyakan terlebih dahulu gitu. Baik, iya demikian sosialisasi singkat ini terkait aktivasi SSO. Jadi teman-teman pastikan segera aktivasi ya teman-teman untuk mendapatkan akses layanan TI di Telkom University. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Fauzi ya, atau kita akrab sapanya Mbak Uji ya, yang sudah menyampaikan materi sosialisasi hari ini. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab atau diskusi. Namun mohon maaf sebelumnya karena waktu kita terbatas ya teman-teman untuk sesi ini. Kita lihat dulu penanyanya banyak sekali, ternyata ada 16 yang raise hand. Nanti saya panggil gitu ya, ya akan dicukupkan di tengah-tengah apabila waktunya sudah habis. Karena mengingat hari ini hari Jumat juga ya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kak Raffi Hairul Fatih, silakan bisa di open mic-nya Kak. Halo Kak Raffi. Oke, buat teman-teman, informasi juga ya, karena fitur chat ini penuh, teman-teman ya, jadi tidak bisa chat gitu ya, jadi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di sebelah bubble chat, seperti itu ya, ada posisinya ada di sebelah atas, kalau dari desktop, di sebelah kanan chat ada Q&A, silahkan bertanya di situ ya, teman-teman. Oke, karena Kak Rofi tidak open mic ya, tidak ada. Kita lanjut ke Kak Dino Widian. Halo Kak Dino Widian. Baik, tidak ada juga. Kita lanjut ke Kak Kayana Kiri. Halo Kak Kaya. Waduh, kita skip dulu ya Kak. Boleh nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di fitur Q&A. Selanjutnya ada Kak Muhammad Hafiz Hairullah. Boleh Kak di open mic-nya? Ini teman-teman defaultnya memang di disable ya mic-nya, tapi akan kita enable ketika teman-teman giliran untuk open mic raise hand gitu ya. Jadi raise hand dulu, nanti di allow mic-nya, kemudian open mic gitu ya teman-teman. Halo Kak Muhammad Hafiz. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Di sini ada Kak Panji dari Teknik Fisika. Boleh di open mic-nya Kak?
Oke, tidak ada juga. Di sini selanjutnya ada Kak Ino Afwa. Halo Kak Ino. Waduh, teman-teman pada kemana ya? Atau memang tidak bisa open mic? Ini kasihan yang nunggu-nunggu mau bertanya ya, malah tidak ada gitu. Kita lanjut dulu ya ke Kak Elaine Majestika. Halo Kak Elaine. Atau memang tidak bisa open mic-nya? Barangkali bisa disuarakan Kak yang tidak bisa open mic. Yang sudah di-allow ya. Kalau yang lainnya memang default-nya tidak di-allow untuk open mic gitu ya. Oke, kita lanjut ke Kak Kinan Radinka. Halo Kak, izin bertanya. Halo. Iya Kak, kenapa? Saya itu sudah aktifasi SSO, Oke. lalu saya mencoba untuk login kayak ke Canva menggunakan Microsoft yang SSO itu. Nah, tetapi untuk login ke Canva dan lain-lain itu, saya harus menampilkan OTP-nya. Nah, pertanyaan saya tuh, untuk OTP-nya pada email SSO ini bisa dilihatnya di mana ya? Oke, untuk OTP yang dikirimkan ke email, karena ini emailnya email Microsoft, jadi kakak bisa login ke office.com, nanti ada aplikasi Outlook, itu diklik aja. Nah, untuk email versi Microsoft ini namanya Outlook gitu ya. Kalau Google Gmail, kalau Microsoft ini Outlook, nanti dicek di Outlook-nya saja, Kak. Baik Kak, terima kasih. Baik, sama-sama Kak. Kita ke penanya selanjutnya, ada Kak Muhammad Kahfi Abdillah. Boleh di open mic-nya, Kak? Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kak? Saya ingin bertanya, apakah aplikasi itu semua harus di-download dan materi apa saja yang harus pakai aplikasi MyTelU? Oke, baik. Untuk aplikasi apa saja yang harus di-download di handphone gitu ya. Di handphone Iya. teman-teman cukup punya aplikasi autentikator itu untuk OTP ya, untuk OTP aplikasi autentikator. Kemudian yang kedua ada aplikasi MyTelU Mobile. Udah cukup itu aja Kak kalau di handphone. Kalau di laptop kakaknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan apabila membutuhkan misalkan seperti Word gitu ya, Excel, itu defaultnya emang udah ada di laptop, tapi untuk menggunakan lisensi Microsoft 365, versinya harus Microsoft 365 juga gitu ya. Nanti bisa di-download di office.com. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain juga untuk menunjang perkuliahan nanti disesuaikan dengan perkuliahannya saja, Kak. Karena tidak semua mata kuliah membutuhkan software gitu ya. Oke. Tuh, itu Terima aja, kasih Kak. Kak. Iya, Ya. jangan lupa jangan dihapus ya teman-teman untuk aplikasi Microsoft Authenticator atau autentikator apapun yang teman-teman gunakan jangan dihapus selama itu masih ada kode yang dipakai teman-teman gitu ya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada Kak Rifki Fadlan Akmal. Boleh Kak Rifki, halo, bisa di open mic-nya. Oke, Kak Rifki sepertinya tidak ada ya. Teman-teman kita nanti di-cut di 10.10 ya untuk sesi tanya jawab. Jadi silahkan manfaatkan waktunya tapi sesuai antrian gitu ya. Untuk selanjutnya ada Kak Zulfikar Hakam. Halo Kak Zulfikar. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini apa namanya username untuk masuk ke login SSO-nya? Tadi kan saya baru mengaktifkan SSO dan membuat SSO. Nah ini username-nya, ini kan cara masuknya nih menghubungkan Microsoft 365 dulu ya? Ya, itu MFA dulu Kak. Dihubungkannya tidak bisa langsung di login, tapi harus di-scan barcode gitu ya. Atau enggak, kalau kakak ngaktifinnya di handphone, ada pilihan pasangkan akun atau pair your account, itu untuk di handphone gitu.
Untuk barcode-nya bagaimana Kak ya? Nah, barcode-nya, nanti kakak kan login ya, hubungkan Microsoft 365, itu diklik dari, kalau kakak pakai laptop berarti diklik di laptopnya gitu ya, hubungkan Ya, 365, kakaknya login, sudah login, heeh. nanti akan muncul panduan-panduannya, boleh diikutin aja. Oh, ya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ke Kak Yusuf Abdurrahman Zuhri, boleh Kak Yusuf, halo, bisa di-open mic-nya. Baik, ya. Kak Yusuf mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, dilanjut aja oleh Mbak Sarah. Oke, mohon maaf teman-teman ya, karena Kak Yusuf tidak ada suaranya, mungkin ya. Kita lanjut ke Kak Ari Septiawan. Halo Kak Ari. Oke, Kak Ari, apabila ada kendala atau yang mau ditanyakan, boleh ke bagian Q&A. Kita lewat ke Kak Akila Kamila. Halo Kak Akila. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kenapa Kak? izin bertanya Kak, kan aku tadi pagi udah mau aktivasi SSO Kak, lalu nggak bisa Kak, nick-nya nggak terdaftar. Kak, mungkin karena aku belum mencetak berita acara karena ada kendala kemarin. Aku udah konfirmasi ke Telkom, berita acara bisa registrasi online itu bisa dilanjutkan tanggal 1 sampai 4. Ya kan Kak? Terus karena aku tidak bisa aktivasi SSO, apakah ini sangat berpengaruh untuk nanti PKKMB dan seterusnya, Kak? Kan ini untuk kuliah, pasti ini sangat penting. Untuk PKKMB-nya bagaimana, Kak? Karena melanjutkan registrasinya itu saat tanggal 1 sampai 4, ya, itu waktunya kan pas PKKMB. Jadi bagaimana, Kak? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kalau yang terkendala cetak berita acara pasti akan masuk ke batch 2 ya, cetak berita acaranya. Tapi kakaknya bisa coba dicek-cek juga di aplikasi Switch-nya, apakah sudah bisa cetak berita acara gitu ya. Khawatirnya memang sudah bisa, nanti kakaknya bisa langsung aplikasi SSO saja. Namun apabila masih terkendala sampai saatnya PKKMB, itu biasanya dari LO atau dari panitia akan menyediakan presensi offline ya, jadi yang tercatat untuk mahasiswa-mahasiswi yang terkendala check-in untuk menggunakan MyTelu gitu ya. Jadi nanti teman-teman biasanya check-innya menggunakan MyTelu Mobile. Apabila terkendala bisa disampaikan aja Kak ke panitia atau ke LO-nya. Jangan malu-malu ya, jangan nunggu ditanya dulu, langsung aja nanya, Kak saya aktivasi SSO-nya belum. Itu tidak akan jadi kendala. Nah, untuk kedepannya ketika sudah bisa cetak berita acara dan aktivasi SSO langsung langsung aktivasi ya karena ya memang butuh banget untuk selama kakak kuliah gitu ya. Baik, Kak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya karena waktu sudah menunjukkan pukul segini. Kita lanjut ke Kak Fatih. Halo Kak Fatih. Maaf tidak ada panjangnya ini Ya, Fatih saja. Iya. halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Kak, saya mau nanya, ini kalau sudah ngaktifin akun SSO itu, berarti nanti kita dapat akun berupa kayak Microsoft, PDF itu dari Telkom sendiri ya Kak? Ya, untuk lisensi gitu ya, untuk lisensi Word, Excel, dan PowerPoint itu dapat. Cuman untuk PDF sepertinya karena dari Adobe ya, Adobe Acrobat itu untuk mahasiswa belum ada. Jadi apabila membutuhkan lisensi Adobe gitu ya, Adobe Acrobat ini untuk membuka PDF, kakaknya bisa menghubungi
laboratorium di fakultasnya masing-masing seperti itu ya. Karena akunnya tidak untuk perorangan. Oke, siap, Gitu. Kak. Terima kasih, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Kak. Oke teman-teman, pas banget kita di 10.10. Mari kita akhiri sesi tanya jawab dan diskusi untuk kali ini ya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum aktivasi SSO bisa disegerakan, namun apabila harus cetak BA dulu bisa menyesuaikan ya sesuai dengan jadwal cetak BA-nya. Oke, teman-teman antusias banget ya untuk penanya. Ini masih ada antrian juga di 14 orang. Mohon maaf tidak terjawab semuanya. Saya rangkum sedikit ya. Tadi kan teman-teman sudah menyimak bagaimana sih caranya aktivasi SSO, kemudian layanan dan fasilitas yang disediakan gitu ya. Ada Microsoft, Igratias, Meteli Mobile, dan Wi-Fi Teleconnect gitu ya. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, Wi-Fi-nya namanya Teleconnect yang disediakan oleh Putih gitu ya. Selain Teleconnect itu teman-teman bisa ditanyakan ke pemilik gedungnya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman lagi ada di asrama nih, Kak kok nggak ada Teleconnect gitu ya, coba tanyain dulu ke SR di bawah gitu ya. Nanti ditanyain jaringan apa yang bisa teman-teman gunakan selama di asrama, seperti itu. Oke, layanan-layanan itu bisa teman-teman akses selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University ya, teman-teman. Jika masih ada yang ketinggalan ketika aktivasi tadi, teman-teman bisa kunjungi website kami untuk melihat rekaman sosialisasi hari ini. Dan jika ada yang masih terkendala teknis, yang mengharuskan teman-teman IT untuk mengeceknya, silahkan teman-teman mengisi form kendala SSO terlebih dahulu. Formnya tadi sudah diberikan belum ya? Boleh dibantu oleh teman-temannya. Nanti silahkan apabila yang terkendala bisa diisikan formnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir teman-teman ya, yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sesi kali ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman melakukan proses ke depannya ya, baik aktivasi SSO maupun akademik di lingkungan Telkom University. Apabila ada pertanyaan atau kendala, silahkan bisa langsung ke kontak ke nomor layanan kami. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share pada via Q&A ya, teman-teman, karena chatnya tidak bisa. Jadi form kehadirannya di sesi Q&A. Saya Sarah selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara. Memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.